Berikut tutorial pengisian target PNBP 2025 pada aplikasi TPNBP versi 6.0. Pertama-tama download aplikasi TPNBP dengan masuk ke website anggaran.kemenku.go.id, pilih menu layanan, pilih aplikasi, klik TPNBP. Download dua file aplikasi TPNBP. Yang pertama adalah installer program TPNBP dan yang kedua adalah installer data TPNBP. Setelah selesai di-download, kemudian lakukan ekstraksi file tersebut dan install. Dalam melakukan pengisian target PNBP 2025, terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan, yaitu 1. Lakukan registrasi user. 2. Isi target penerimaan berupa target indikatif rencana penerimaan. 3. Lakukan backup dan pencetakan. Pertama-tama lakukan registrasi user menggunakan user dan password default yaitu TPNBP dan tekan enter 2 kali. Setelah itu, rekam user aplikasi, isi user ID berupa kode Satker dan password berupa BMKG. Isi NIP user berupa NIP Kepala Satuan Kerja dan masukkan nama lengkap beserta gelar Kepala Satuan Kerja. Pilih level user Satker, kemudian pilih KL, pilih unit, dan Satker pemungut. Lalu centang semua pilihan dasar hukum tarif, kemudian simpan. Kemudian klik Utility, pilih ganti user ID, dan masukkan user dan password yang sudah dibuat. Langkah pertama, isi target penerimaan dengan cara pilih target penerimaan, pilih indikatif, kemudian pilih Satker pemungut. Pengisian target penerimaan dapat dilakukan dengan rencana penerimaan PNBP di tahun 2025 atau juga dengan melihat acuan data realisasi PNBP beberapa tahun terakhir dari tabel yang sudah disediakan. Pengisian pertama adalah rencana penerimaan PNBP umum. Jenis dan tarif penerimaan PNBP umum tentunya berbeda di setiap satker. Hal ini dapat mengacu pada penerimaan yang direncanakan untuk tahun 2025. Jenis PNBP umum yang kami contohkan mungkin berbeda dengan yang ada pada Satker Bapak Ibu, sehingga sebaiknya dilakukan penyesuaian dengan rencana penerimaan Satker Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pengisian rencana penerimaan PNBP fungsional. Pilih PP 47 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di BMKG. Kemudian pilih jenis layanan yang menjadi target penerimaan PNBP Bapak Ibu untuk tahun 2025. Atau juga dapat melihat acuan data realisasi PNBP beberapa tahun terakhir dari tabel yang disediakan. Tabel data realisasi PNBP dapat digunakan sebagai acuan layanan yang dihasilkan dari Satuan Kerja Bapak Ibu. Namun juga menyesuaikan dengan kondisi dan rencana penerimaan Satker untuk tahun 2025. Jika sudah memilih semua jenis layanan, maka masukkan volume setiap layanan. Untuk PNBP umum masukkan satuan per tahun, kemudian masukkan tarif sejumlah target penerimaan dan ketik volume 1. Kemudian isikan data untuk layanan PNBP umum lainnya. Selanjutnya, isi data untuk PNBP fungsional.
Masukkan persentase izin Menku sebesar 89,61. Selanjutnya isi volume sejumlah target layanan tersebut di tahun 2025. Ulangi pengisian volume untuk setiap layanan pada PNBP fungsional yang lainnya hingga seluruh volume layanan terisi. Setelah seluruh layanan sudah terisi, selanjutnya isi MTBF. Isi MTBF target PNBP sesuai tahun dan sesuai akun masing-masing. Jika seluruhnya sudah terisi, maka selanjutnya adalah klik simpan. Selanjutnya isi rencana penerimaan PNBP, pilih tahun anggaran, jenis target, dan satker pemungut. Isi distribusi rencana penerimaan layanan untuk setiap akun sesuai bulan yang direncanakan. Distribusi rencana penerimaan mengikuti real perkiraan bulan penerimaan atau distribusi real proporsional. Jika sudah terisi seluruhnya, klik keluar. Selanjutnya isi alokasi pagi PNBP, isi tahun anggaran, jenis target, satker pemungut. Kemudian klik MTBF, kemudian isi MTBF pagu untuk 3 tahun ke depan, kemudian klik simpan. Selanjutnya lakukan backup data dengan klik utility, backup data, klik proses, dan backup selesai. File ADK tersebut tersimpan dalam direktori tujuan backup. Kemudian isi data penandatanganan, masukkan nama beserta gelar kepala satker, dan masukkan NIK, kemudian simpan. Kemudian lakukan pencetakan detail target penerimaan berdasarkan satker pemungut, isi tempat dan nama penandatanganan, kemudian klik tayang. Lakukan cetak, kemudian tanda tangan beserta stempel. Setelah itu keluar dari aplikasi TPNBP. Langkah terakhir adalah mengirim file ADK. File ADK dengan format PS1 disertai dengan kode KL dan kode satker tersimpan dalam direktori tujuan backup yang sudah Bapak Ibu pilih.
Selanjutnya, kirim file ADK tersebut dan dokumen hasil cetak beserta tanda tangan sesuai dengan arahan.